Kemudian di era Mojopahit pun juga ada empu-empu. Dan di Jawa ini hanya istilah empu saja, tidak ada istilah lain. Nah, kemudian di era masa kemerdekaan, berkembang Hindu di tahun 65, Romo Harjanto Prajopangarso yang menjadi istilahnya pemotor kebangkitan Hindu di tahun itu, beliau mempunyai keilmuan yang kemudian diakui beliau sebagai Mahayogi. Mahayogi Romo Harjanto Prajopangarso, beliau yang mendiksa siapa? Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Bapak-bapak yang saya hormati, adik yang saya hormati, pada pagi hari ini yang cerah ini, pertama kita panjatkan kepada Sang Yang Widi Wasa, puja-puji, astuti, bahwa di kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi, berembuk. Kita akan hari ini topik kita berembuk tentang istilah kalau mengatakan itu namanya sekarang baru tren di medsos itu Diksawidi, atau mungkin kalau di Jawa bisa dikatakan dulu mengatakan Trijati. Ya, kalau dalam istilah kenapa ada Trijati, dulu menurut Romo Harjanto Prajopangarso itu ada Eka Jati, ada Dwijati, ada Trijati. Eka Jati itu adalah lahir dari orang tua, kemudian Dwijati dari guru, kemudian Trijati adalah orang yang lahir dari kesucian daripada yang mensucikan daripada Yang Maha Pencipta, Sang Yang Widi sendiri. Jadi mungkin akan berbeda dengan istilah Trijati yang ada di Bali, saya sampaikan. Tapi saya tidak akan membahas tentang perbedaan ini. Kita membahas tentang yang persamaan, yang artinya bahwa di sini ada istilah Diksawidi, kemudian ada istilah Trijati. Sebenarnya sudah tidak asing sebenarnya, karena di Jawa ini sebenarnya yang namanya Diksawidi itu sudah tidak asing lagi, sudah ada sejak dulu. Cuma kita sekarang menjadi asing karena kita ajaran itu sudah lama-kelamaan semakin menghilang. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan, ada beberapa saya ajak diskusi di sini para tokoh-tokoh Hindu juga yang ada di Boyolali ini. Satu, saya perkenalkan Romo Kanjeng Pangeran Rekso Dingiringat, Om Swastiastu. Berikutnya yang sebelah saya perkenalkan Bapak I Gusti Agung Ketut Mustika, Om Swastiastu Romo. Saya perkenalkan juga tokoh muda kita, Mas Bantu Sulistiono, Om Swastiastu Mas. Kita lanjutkan. Saya sebelum nanti ada beberapa hal dari para tokoh-tokoh ini yang menyampaikan tentang hal topik hari ini, tapi yang saya sampaikan ada memang banyak, mohon maaf ini saya memandu sekaligus saya menyampaikan pemaparan, artinya saya pemahaman saya bahwa Diksawidi itu sudah sebenarnya ada beberapa kitab yang artinya membeberkan tentang itu, yang menjadi mendasari itu. Salah satunya adalah di dalamnya adalah kitab Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita itu ada disebutkan pada bab ke-18 sloka 42 itu disebutkan bahwa di situ dalam bahasa Sanskertanya Samadamas tapah saucam kesantir arjavam evaca jananam fit nanam astikyam brahma karma swabhavajam. Artinya sikap yang tenang, kemampuan mengendalikan diri, disiplin di jalan spiritual, menjaga kesucian lahir dan batin, suka memberi ampun, kecerdasan lahir dan batin, juga memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan serta keyakinan yang kuat,
yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kitab suci Weda dan lain-lain adalah Brahmana yang muncul secara alami. Itu sudah disebutkan bahwa muncul Brahmana secara alami selama dia melakukan apa yang ada tertera di atasnya. Kemudian di sini juga disebutkan di dalam Bhagavad Gita pada sloka 21 bab kelima itu Bahyas Parsevi Asak Tatma Vindati Atmani Yat Sukam Sa Brahma Yuga Yuk Tatma Sukam Aksayam Asnute. Artinya bahwa seorang sadaka spiritual akan memperoleh kebahagiaan dalam sifat kebaikan yang didapatkan melalui ketidakterikatan batin walaupun selalu berada dalam sentuhan-sentuhan hal-hal duniawi. Dia menyatu dalam kesadaran spiritual dengan Tuhan Yang Maha Agung, mencapai kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah berakhir. Intinya seperti itu. Jadi itu seperti itu yang terlontar dalam kitab Bhagavad Gita. Kemudian ada lontar juga yang ada, bukan lontar, ada naskah di Merapi Merbabu juga diceritakan bagaimana seorang Suranjaya bisa mencapai tingkatan seorang Brahmana menjadi seorang empu Suranjaya itu melalui sebuah pertapaan-pertapaan, walau dengan tuntunan yang jelas dituntun, ada guru yang menuntun, kemudian dia mencapai tingkatan tertinggi menjadi seorang empu. Kemudian di kitab Tantu Panggelaran juga diceritakan tentang kedewa guruan itu bagaimana menuntun seseorang mencapai tingkatan empu. Tapi di situ itu seidentik dengan istilah di sini yang namanya orang mengatakan bahwa untuk mencapai Brahmana pada waktu itu di dalam yoga dulu sudah dilampaui beliau Eyang Harjanto Prajapangarsa itu adalah menuntun para pengikutnya, muridnya, itu adalah mengajarkan bagaimana murid itu mulai dia mengajarkan ilmu Raga Sukma, Raga Nyawa, Raga Sejati. Dari ketika mencapai Raga Sejati itulah penghantaran seorang guru menemukan sang murid kepada guru sejatinya. Karena di Raga Sejati itu kalau di pewayangan itu disebut Bima ketemu Dewa Ruci. Nah, itu akan menuntun sang murid menemukan guru sejati. Dari guru sejati itulah akan menuntun diri kita mencapai meningkatkan tingkatan spiritual ke arah Kundalini, yang di situ akan ketemu salah satunya adalah nanti para leluhur-leluhur yang tertinggi, termasuk di situ alam-alam kadewatan. Ya. Makanya di dalam Kundalini ada itu bagian daripada yoga itu yang dikatakan yoga itu yots panunggalan itu. Manunggaling, kalau istilah orang Jawa manunggaling kaulanan Gusti. Ya. Bagaimana sang Atman menyatu kepada sang Brahman. Sehingga orang di situ akan mencapai, orang itu kalau di Jawa ada istilah, ada manusia wong, manusia tiang, manusia betara, manusia dewa. Bagaimana orang bisa mencapai manusia betara maupun manusia dewa. Sehingga ketika manunggaling kaula Gusti, dia sudah menyatu kepada dat kekuasaan Yang Maha Pencipta, dan artinya orang itu sudah mencapai tingkatan biksuka asrama atau sani yaya kalau di dalam ajaran agama Hindu. Karena untuk mencapai itu memang lakune itu berat, jalannya itu berat. Ya, ini pemahaman. Sehingga di yoga itu sebenarnya kalau di Jawa ada lagi, orang mau melakukan yoga itu ada namanya semacam sumpah. Namanya sumpah, itu namanya sumpah lembaran Mori Putih Mesubroto. Artinya siap meninggalkan aktivitas ikatan-ikatan duniawi untuk mencapai Tuhan itu sendiri. Itu ada di Jawa. Mungkin ini pemahaman awal saya yang mungkin masih belum begitu dalam tentang itu, mungkin nanti akan lebih dalam lagi akan disampaikan oleh Romo Kanjeng Pangeran Arya Reksodiningrat. Mungkin waktu saya persilakan Romo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini mungkin sampel aja tentang istilah diksa dulu. Karena kita pembahasannya kan masalah diksa ya. Jadi diksa sendiri kan dari bahasa Sanskrit.
dari kata di dan saya. Di sini artinya Diwajinana atau ilmu pengetahuan, ilmu yang bersinar gitu. Kemudian saya di sini adalah artinya adalah melenyapkan. Jadi kalau secara keseluruhan diksa itu artinya melakukan perbuatan suci untuk mengendalikan diri atau melenyapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keindrian. Itu tentang diksa. Tapi istilah itu kan dari bahasa Sanskerta yang kemudian di Jawa sendiri ada istilah-istilah yang sudah dijabarkan oleh nenek moyang di Jawa. Karena guron-guron mengenai sistem untuk mengantarkan seorang mencapai kesucian itu pasti ada suatu aguron-guron. Kalau di Jawa itu dikenal dengan padepokan, mungkin kalau istilah lain mungkin asram. Nah, pendeksaan sendiri di Jawa tidak dikenal, yang hanya dikenal tuh wisuda, winisudo gitu. Setelah winisudo yang bersangkutan layak untuk menjadi apa gitu, istilahnya jumenengan. Nah, jumenengan menjadi pujangga, menjadi puruhita, menjadi raja. Nah, ini. Tetapi ada aguron-guronnya tentu saja. Lah, aguron-guron di sini tentu saja yang sifatnya tradisional di Jawa itu disebut dengan padepokan. Dia ada 3 tataran yang disebut dengan kelompok cantrik, kelompok putut, dan kelompok wasi. Makanya ada dikenal dengan cantrik Jolodoro, wasi Jolodoro, dan putut Jolodoro. Ini tingkatan-tingkatan 1, 2, 3 ini mengisyaratkan seseorang mempunyai kemampuan. Kalau putut itu artinya mereka baru belajar, baru mengikuti, belum diberikan pelajaran, baru mengikuti saja. Kalau dia sudah mampu mengikuti apa yang dikehendaki di dalam perguruan itu, baru dia naik kelas menjadi putut. Nah, di situ baru diajari tata cara, bagaimana menempatkan sesaji, bagaimana menempatkan dan sebagainya. Baru setelah itu selesai meningkat menjadi seseorang disebut dengan wasi. Wasi di sini awas dan isi. Tetapi masih kategori dia sebagai sisya. Belum lulus menjadi seorang yang diwisuda untuk menjadi seorang empu. Nah, inilah yang di Jawa ini sudah hilang. Ini kehilangan ini kemudian diambil alih oleh perkembangan baru menjadi mungkin di zaman sekarang istilah pondok pesantren itu. Tapi dulu itu adalah istilah padepokan. Nah, padepokan yang terbesar kalau di dalam temuan-temuan yang pernah saya lihat itu adalah di Candi Boko. Itu padepokan yang terbesar. Padepokan ini dari kata dedepo, artinya dedepo ini adalah pengendalian panca indera untuk mendapatkan kesucian. Jadi intinya seseorang didiksa, apakah itu diksa widi, diksa pariksa, diksa apapun, atau winisuda, dia itu sudah terkendali panca inderanya. Perasaan iri dengki srei, kesombongan dan sebagainya itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kesucian, peningkatan spiritual, mungkin gitu Kanjeng Cokro yang bisa saya sampaikan tentang istilah itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Kanjeng Pangeran Rekso. Dalam artian memang intisari bahwa seorang menjadikan semacam brahmana lah, itu intisarinya bisa mengendalikan diri, ya, mengurangi semaksimal mungkin menetralkan diri, menghilangkan atau keterikatan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kalau saya melihat yang disampaikan kurang lebih hampir sama tadi yang disesuai di dalam kitab Bhagavad Gita, kurang lebih yang sama. Tapi intisarinya itu adalah pola pikir dan budi pekerti. Ya. Bukan hanya semacam sebuah seremonial tertentu, tapi pada intinya perilaku-perilaku menjadi seorang brahmana itu seperti apa, kurang lebih seperti itu nggih. Mungkin ada tambahan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Cokro Ajinagoro tentang diksa widi di Jawa ini sejak dulu sudah ada. Di era zaman kerajaan Mataram kuno pun di situ sudah ada empu yang hadir seperti Maharsi Agastya itu yang mendiksa siapa? Kemudian ada di tanah Jawa ini.
kemudian berkembang menjadi empu-empu lain itu yang mendiksa siapa? Karena beliau harus menularkan ilmu, dia membangun suatu agron-agron yang di situ ada murid-muridnya untuk menularkan ajaran-ajaran Weda saat itu kepada murid-muridnya. Kemudian di era Mojopahit pun juga ada empu-empu. Dan di Jawa ini hanya istilah empu saja, tidak ada istilah lain. Nah, kemudian di era masa kemerdekaan, berkembang Hindu di tahun 65, Romo Harjanto Prajopangarso yang menjadi istilahnya pemotor kebangkitan Hindu di tahun itu, beliau mempunyai keilmuan yang kemudian diakui beliau sebagai Mahayogi. Mahayogi Romo Harjanto Prajopangarso, beliau yang mendiksa siapa? Itulah Diksawidi. Demikian juga Pak Samusir saat itu di Boyolali. Tidak ada yang berani mendiksa. Dan aturannya seperti apa saat itu juga belum ada, tetapi beliau diakui oleh umatnya di Boyolali ini. Bahwa beliau adalah seorang pendeta yang dipendetakan, apapun sebutannya, tetapi mempunyai kemampuan spiritual yang di atas rata-rata kemampuan kita. Mungkin begitu tambahnya. Ya, terima kasih. Tadi sudah sangat jelas sekali. Memang kebetulan ya paham betul siapa Wiku Harjanto Prajopangarso, seorang Mahayogi, bukan hanya terkenal se-Indonesia, tapi sedunia. Bahkan ada namanya beliau membangun namanya Sanatana Dharma Majapahit Pancasila. Itu di Jerman pun ada namanya Sanatana Dharma Majapahit Pancasila. Kalau nggak salah dulu nama pemimpinnya yang di sana itu namanya Mira. Kalau nggak salah, gitu. Ya, saya pikir beliau itu luar biasa dan tidak ada beliau yang mendiksa siapa. Ya tadi seperti Bima diketemukan guru sejatinya untuk mencapai tingkatan tertinggi. Sehingga beliau menjadi seorang Mahayogi atau seorang empu. Nah, mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Romo Kanjeng Pangeran Arya Reksa Diningrat. Mungkin ada lebih tambahan lain dari Romo I Gusti Agung Mustika. Saya persilakan, monggo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mungkin karena baru-baru berkecimpung tentang keagamaan ini, mungkin pengetahuan saya masih jauh di bawah. Tapi yang saya ketahui mungkin sebenarnya dari Diksa itu memang semua umat Hindu mungkin akan harus melewati Diksa itu karena peningkatan spiritual. Karena yang saya tahu kalau umpamanya dia belum sempat didiksa, pada saat dia meninggal pun nanti sebelum dibakar mayatnya itu kan dia akan di naskarain, naskara itu didiksa. Nah, tinggal tadi sudah saya sampaikan diksa itu sebenarnya mensucikan menuju yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Cokro bahwa menyatu manunggaling kawulan Gusti itu kan juga jalannya juga diksa kalau di yang kita bicarakan ini. Namun demikian mungkin yang berbeda adalah kualitas kemampuan individu masing-masing. Tujuannya sama, namun karena keterbatasan kemampuan mungkin yang satu dan satunya akan lain pengeterapannya. Namun dia punya tugas yang mulia untuk melayani umatnya dalam hal melaksanakan upakara, ayat-ayatnya yang berhubungan dengan fitrayatnya, kemudian manusayatnya, juga dewayatnya. Nah, setelah didiksa, pasti dia mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab yang sangat berat. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dia akan tidak punya pikiran-pikiran, kalau kita kenal dengan Satripu, Sabta Timira, itu kan dia sudah lepas dari itu, sehingga betul-betul apa yang dia sampaikan itu betul-betul semuanya berakibat. Karena kalau kualitasnya dia bagus, dia akan selalu menjunjung tinggi, karena setiap kesalahan dia akan tanggung jawab sendiri. Nah, sehingga kalau kita melihat umpamanya kita sebagai yang dilayani juga harus bisa mengimbangi
apa yang dia sampaikan minimal kita akan diajak, disupport biar kita juga bisa meninggalkan 6 musuh dan 7 musuh tadi, Satripu dan Saptatimira itu. Sehingga pada intinya kalau memang kita melihat pendiksa-pendiksa ini, mungkin yang kita harapkan nanti adalah bagaimana dia melayani umat yang beraneka ragam pengetahuannya, bisa ditingkatkan, diedukasi sehingga mencapai tujuan kita semua. Tujuan kita yang tertinggi memang moksatam jagaditayam, itu yang saya bisa sampaikan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau nanti ada hal-hal yang tidak pas dalam katakanlah ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran, semuanya nanti akan ditanggung oleh yang bersangkutan. Jadi intinya siapa yang sudah berani siap didiksa itu juga sudah siap total apa yang tanggung jawabnya, apa risikonya akan dia tanggung masing-masing. Namun demikian semua kita akan menuju, walaupun andai kata pada waktu masa hidup ini kita belum didiksa, pada akhirnya juga kita pada waktu akan di aben atau apa juga akan melewati pediksaan itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Om Santi. Terima kasih Bapak Ika Mustika bahwa tadi sampaikan bahwa intisarinya hampir sama, bahwa semua apa itu sebenarnya siklus kehidupan. Artinya semua untuk mencapai itu pun tahap demi tahap. Ya, kalau kurang lebih seperti itu. Memang benar, artinya apa? Di Hindu pun juga ada istilah catur asrama ya. Ada namanya Brahmacari asrama ketika menuntut ilmu, Grihata asrama ketika berumah tangga, kemudian Wanaprastha mulai menapai kehidupan, artinya mulai mengurangi kehidupan duniawi, kemudian sudah tahapan terakhir adalah biksuka asrama. Dalam hal ini orang kalau seorang brahmana dikatakan mencapai tingkatan sanyaya, sanyasin. Dalam Bhagavad Gita pun juga disebutkan bagaimana dengan kesatria gitu. Untuk mencapai tingkatkan kesempurnaan itu disebut jalan tiaga. Jadi menjadi seorang tiagi. Nah, kalau sanyaya menjadi seorang sanyaya, sanyasin. Ya, seperti itu. Jadi di dalam Bhagavad Gita untuk mencapai moksa tadi yang disampaikan, karena tujuan Hindu itu moksartam jagadita yaca iti dharma. Ya, untuk mencapai tingkatan itu kelepasan, kesempurnaan itu berapa banyak jalan untuk mencapai itu. Betul apa yang disampaikan Pak Ika Mustika seperti itu. Memang kemudian apapun yang dilakukan manusia itu yang menanggung memang manusia itu sendiri perbuatan. Semakin tinggi tingkatan orang, semakin hukumannya semakin karmanya semakin berat gitu. Sehingga kita itu sebenarnya masalah suci tidak suci itu bukan manusia yang mengukur. Benar dan tidak, yang terutama adalah yang mengukur adalah Sang Hyang Widi. Sehingga kita itu kalau boleh ya artinya kita itu hanya apa yang menjadikan kita berbuatlah berkarma yang baik sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada umat Hindu tapi seluruh umat manusia. Migunani. Kira-kira demikian. Mungkin kalau dari sisi yang anak muda ini, Mas Bantu, kalau ada yang mau disampaikan, monggo Mas Bantu. Ya, ucapan penganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mewakili teman-teman muda Hindu khususnya di Boyolali, mungkin tidak akan menyampaikan sesuatu, tapi di sini justru saya akan banyak bertanya kepada beliau-beliau semuanya terkait topik kita Diksa Widi, atau di Jawa istilahnya Wisuda atau Winisuda, begitu nggih Kanjeng. Kalau berbicara Diksa Widi atau Wisuda, itu kan sepemahaman saya setelah
beliau-beliau tadi berbicara, itu kan istilahnya pengendalian panca indera, otomatis tidak terlepas dari meningkatnya ilmu metafisika atau supranatural. Begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga, ini titipan pertanyaan dari teman-teman pemuda juga. Nah, apakah sebagai pelaku atau seseorang yang akan melaksanakan Diksa Widi atau wisuda itu memerlukan seorang guru? Seorang guru, ataukah hanya cukup si pelaku itu istilahnya kalau orang Jawa itu prihatin, mungkin bisa dimulai dari kungkum dan lain sebagainya. Itu apakah bisa si pelaku itu menjadi seorang yang diksawidi atau wisuda? Kemudian ada pertanyaan juga, apakah kalau dalam istilah pewayangan itu kan, kalau kaum Kurawa itu kan entah terlepas dia berwatak baik atau buruk, tapi kan dia juga memiliki kemampuan-kemampuan yang mana kemampuan itu diberikan atau dianugerahi oleh sang dewata itu. Nah, itu apakah itu juga kategorinya diksawidi atau wisuda kalau istilah Jawanya? Mungkin dari saya sementara itu dulu yang ingin saya tanyakan. Dan kalau lebihnya minta maaf. Saya tutup. Om Swastiastu. Monggo saya persilahkan Romo dulu, Kanjeng Pangeran Aryo. Monggo. Iya, jadi tentang apakah seseorang akan menjadi seorang diksita gitu ya, perlu guru. Saya kira di dalam sastra apapun juga memang perlu guru. Nah, guru di sini kan ada yang guru berdasarkan pengalaman ya, pengalaman spiritnya, ada guru yang langsung diterima, ada guru yang berdasarkan membaca sastra. Jadi kalau kita di dalam tataran kehinduan kan mengenal catur guru, kalau di Jawa pancaguru malahan. Yang namanya guru swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa menuntun melalui sakti-saktinya. Kemudian ada guru rupaka dari ibu sendiri, bapak ibu, itu guru kita juga yang memberikan predikat berkaitan dengan budi pekerti. Karena seseorang yang beragama itu landasannya ada budi pekerti. Kalau budi pekertinya sulit, maka orang yang beragama akan menjadi seorang ekstremis, akan menjadi fanatisme yang tidak beraturan atau sering mencemooh. Ada juga yang disebut dengan guru pengajian lah, guru pengajian di situ kan kalau di dalam diksa yang sekarang berkembang berdasarkan ketetapan PHD kan ada 3 guru ya. Ada guru nabi, guru waktera, guru sakti, guru saksi. Ini kan ketetapan-ketetapan yang baru dirumuskan pada era-era berkembangnya Hindu. Tetapi sejak dulu pun juga guru itu diperlukan. Yang keempat adalah guru, namanya guru wisesa, penguasa, karena legalitas itu perlu. Tetapi di Jawa yang ada yang paling tidak pernah dibahas adalah guru sejati, diri kita sendiri yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Cokro, cerita Bima dengan Dewa Ruci itu adalah ketemu guru sejatinya, karena itulah intinya daripada makna kesucian. Guru sejati itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan tentang perlu gurunya. Guru diperlukan. Nah, apa arti guru itu sebenarnya? Secara etimologi, guru itu kan dari bahasa Jawa kuno, artinya berbobot, berkualitas, bukan figur orang, bukan. Kalau seseorang itu mendapatkan kualitas, itulah dia guru. Gitu. Tapi kan berkembang berikutnya guru itu digugul dan ditiru, itu kan jarodoso ya. Tetapi guru sendiri secara etimologi artinya bermutu, berkualitas. Mungkin itu kalau yang tadi di yang kedua apa ya, mungkin Kanjeng Cokro yang bisa nambahkan. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit kaitan masalah untuk mencapai tingkatan Brahmana atau menjadi seorang diksita ya, sudah didiksa itu seperti itu. Memang orang memang perlu ada tuntunan. Tuntunan itu pertama bisa melalui sebuah susastra, baik itu lontar ataupun prasasti ataupun semacam kitab ya. Terus kemudian ada juga melalui sebuah wejangan-wejangan dari langsung dari guru langsung yang memahami akan itu.
contoh dari yang Samusir gitu, atau dari Romo Harjanto Projo Pangarso memberikan tutur-tutur wejangan. Dari setiap tujangan kemudian dipahami, kemudian dilakoni, menemukan suatu titik pengetahuan yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, lagi dituturkan lagi, terus kemudian dilakoni lagi, meningkat lagi terus sampai akhirnya sampai tingkatan yang tertinggi. Ya seperti itu. Tapi dalam kitab pun juga tidak kemudian serta-merta langsung bisa mencapai tingkatan tinggi, memang step by step gitu. Dalam istilah kita itu untuk mencapai ketuhanan itu, kalau orang mengatakan, dulu Romo Samusir juga pernah mengatakan, untuk mencapai suatu kesempurnaan manunggaling kawula Gusti itu ada dua sistem. Yang namanya satu sistem namanya wahyu nubuah, atau yang disebut bottom up. Orang berupaya betul, terus dengan pertapaan, dengan budi pekerti dan semua karma-karma yang baik itu, perilaku yang baik, dengan pertapaan dan ngelakoni semuanya, itu mencapailah tingkat kesucian, tingkat kesulinggian, tingkat brahmana dan sebagainya melalui pertapaan-pertapaan. Tapi itu dalam proses bottom up. Tapi kemudian ada konsep manunggaling kawula Gusti, itu tadi juga manunggaling kawula Gusti mencapai ketuhanan melalui pertapaan bottom up. Tapi sistem top down ada juga di sini yang namanya wahyu jali. Orang yang dikehendaki Tuhan, artinya manunggal dengan Yang Maha Pencipta, artinya kalau orang bahasa asing mengatakan personification of God gitu. Pewujudan Tuhan di marcapada. Artinya yang mengatakan, orang-orang Hindu mengatakan avatar, seperti Sri Rama, Sri Krishna, Wamana Avatar dan sebagainya, itu memang seorang pangejawantahan Sang Yang Wisnu ada di marcapada. Dia tanpa berguru pun sudah bisa sejak dari lahir gitu. Itu pernah diajarkan, disampaikan ke saya oleh beliau. Terus kemudian tadi yang disampaikan tentang gimana dengan Kurawa ya. Nah, Kurawa itu gimana? Kurawa dia diwisuda dalam artian kesatriaannya, ya, dia sebagai seorang kesatria Astina Pura, dia pada tahapan-tahapan, kalau orang mengatakan dia di dalam kasta itu sebagai seorang kasatria. Bagaimana dia bisa mencapai Brahmana? Dia tidak akan bisa mencapai Brahmana karena dia melaksanakan dharma apa yang menjadikan dia kesatria. Apakah kesatria dalam posisi yang benar atau yang salah, tapi dia tetap sebagai kesatria. Kemudian mengukur dia nanti menjadikan orang-orang mengatakan ini masuk neraka apa surga, kalau orang mengatakan lain. Ataukah ini nanti karmanya benar apa tidak benar, itu nanti kan apa yang dilakukan lah menjadikan dia yang diunduh gitu. Artinya dia yang menanam, dia yang unduh itu. Kalau dia nanamnya tidak pernah baik, tidak pernah benar, ya unduh-unduh aja tidak benar. Salah satunya adalah orang bahasa di kita itu, kalau di Jawa itu ada istilah orang mati itu ada dua mati ya Pak. Ada tiga mati, ada mati manitis, ada mati nglambrang, mati manitis, mati sampurno. Ya. Nah, ini salah satunya di sini orang-orang namanya di Jawa itu ada istilah tundo harata, tundo begala juga. Ya. Jadi kalau dia matinya posisi seperti itu, apakah itu termasuk kategori tundo haratan, apakah tundo begalan? Nah, dan itu kalau tundo haratan yang jelas ada banyak orang yang tundo haratan mungkin kategori yang pernah saya mendengar itu katanya termasuk orang sakit yang enggak sembuh-sembuh kemudian mungkin, jadi kematian. Gini, saya agak tadi mungkin lebih fokus aja kepada Kurawa tadi ya. Karena kalau kita berbicara Yang Maha Kuasa itu kan tidak ada yang dipilih, artinya berikan manusia itu diberikan kebebasan, karena Tuhan itu kan Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha. Nah, hidup itu pilihan. Kalau dia milih di luar dharma, ya pilihlah figurnya kayak Kurawa kan, meskipun itu kalau yang berpikir dharma ya pilihnya Pandawa kan. Jadi hidup ini kalau bahasa saya itu diujo dan diuji. Diujo itu diberikanlah kebebasan, silahkan tanah ini digarap mau diapakan lah. Tapi ada ujiannya, yaitu suatu perbuatan yang nanti akan diterima. Kembali kepada diksa tadi, orang yang didiksa, seorang diksita itu pilihan, pinilih. Tidak semua mampu
dan tidak semua akan dipilih. Nah, kemampuan itu kemampuan intelektualnya, kemampuan kekayaannya. Kalau di istilah Surakarta itu disebut dengan triwinasis. Jadi arta, danda, winasis. Seseorang winasis itu tidak mungkin terlepas dengan danda dan harta. Nah, jadi uang itu perlu. Kemudian jabatan juga perlu. Baru orang itu winasis kan. Jadi diksa juga begitu. Tidak ujuk-ujuk dia didiksa. Kalau dia nggak punya kemampuan itu gitu. Iya. Ya, tadi seperti itu yang disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Arya Rasodiningrat, yang memang benar. Kita itu ya tinggal pilihan aja. Kita mau milih dharma ya seperti ini, yang adharma ya seperti itu, gitu, seperti itu. Artinya memang kita ini kalau memang mau hidup kita nyaman, tenang, ya kita berbuatlah yang baik, yang benar itu. Sehingga kita itu kehidupan kita itu, kalau kita itu apalagi kalau udah usia-usia tua ya, itu yang dicari apa toh? Ketentraman dan ketenangan gitu ya. Jadi bahasa tadi mengatakan ada juga yang kemudian kalau orang diksa itu ada diksa widi, kemudian ada istilah diksa dwijati ya. Kemudian apa bedanya ya enggak begitu jauh berbeda, artinya semua kewajibannya juga berat semua. Orang di diksa dwijati itu ya termasuk harus mulai mengurangi ikatan-ikatan duniawi, kemudian juga harus banyak membuat pelayanan-pelayanan kebaikan, ya kewajibannya hampir sama. Terus siapa yang menegur? Ya semuanya paling enggak intisarinya satu, bisa ditegur oleh guru sendiri, guru yang di atasnya, atau yang paling lebih berat lagi ditegur oleh sang yang widi. Ini yang paling berat. Artinya dengan berbagai ujian karma kehidupan. Nah ini. Jadi sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Ya, seperti tadi saya katakan, disampaikan ada bottom up, ada top down, sama aja. Artinya itu. Ya, saya berpikir kiranya ini yang kita pembahasan ini sudah cukup lama, mungkin sudah sampai detail sekali. Yeah. Mungkin sudah jelas nggih semuanya. Yeah. Ya, kita mungkin yang diperlukan harapan. Ya. Harapannya apa? Ya kemungkinan harapan kami kita di sini ini bahwa kita itu tidak usah lah mempersoalkan hal yang tidak penting, karena semua itu pelayanan umat dan yang widilah yang tahu. Apalagi menyangkut ritual dan spiritual, itu urusannya vertikal, itu bukan urusan horizontal lagi gitu. Ya, kira harapan ke depan kita jangan meributkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak seharusnya diributkan. Dan belum tentu tahu persis kebenarannya. Kita belum tahu kebenarannya sudah berani Jangan memvonis sesuatu yang belum tentu dimengerti gitu. Ya, kiranya demikian ya. Harapan ke depan ya seperti itu tadi kita sampaikan. Apabila ada dalam kita berdialog ini, dialog spiritual ini, rembuk spiritual ini, mungkin ya jelas kita itu manusia tidak terlepas daripada kekurangan. Saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebar-sebarnya kepada semuanya. Saya tutup dengan para Masanti. Asana, para Masanti awit. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.